Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ruang Satu, kembali lagi bersama saya Uswatun Hanisah di podcast Ruang Satu, podcast inspiratif dari madrasah untuk kita semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih Sobat Ruang Satu, yaitu tentang persiapan yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Maka dari itu, kita sudah kedatangan tamu yang sangat inspiratif dan luar biasa, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten, beliau Bapak Dr. Haji Anif Solikin, SAG MSI. Selamat datang Bapak di podcast Ruang Satu. Selamat datang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak karena telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak yang pastinya sangat padat, sehingga Bapak bisa hadir di podcast Ruang Satu. Ya. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat ya. Hari ini kita bincang-bincang ya Pak mengenai persiapan yang sudah disiapkan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menjelang Ramadan ya Pak. Jadi kan kita semua udah tahu sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban nih Pak. Otomatis jadi bulan depan sudah memasuki bulan Ramadan. Kalau boleh tahu ada nggak sih Pak persiapan khusus dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten untuk Ramadan kali ini? Ya, terima kasih ya. Jadi bulan Ramadan itu kan bulan yang sangat istimewa ya khususnya bagi umat Islam. Iya. Sehingga tentu kita harus mempersiapkan ya. Iya, Pak. Termasuk Benar. di kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten sebagai institusi yang membidangi tugas-tugas bidang agama tentu juga sudah mempersiapkan ya berbagai kegiatan dalam rangka untuk menyambut Ramadan ya, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan berkah, sehingga tentu kita sudah mempersiapkan berbagai kegiatan yang akan kita jalankan selama bulan Ramadan. Kalau boleh tahu apa saja Pak program-program yang sudah dipersiapkan Kementerian Agama Kabupaten Klaten sendiri Pak? Ya, jadi ada beberapa program yang sudah kita siapkan dalam rangka melayani melayani masyarakat yang akan menjalankan ibadah Ramadan ya. Yang pertama tentu kita siapkan ya untuk masyarakat jadwal imsakiyah ini kan sangat penting ya, kapan masyarakat nanti akan berbuka puasa, kapan masyarakat umat Islam akan mulai berpuasa, dan juga di dalamnya juga waktu-waktu sholat kita siapkan ya, kita cetak nanti kan kita sebarluaskan kepada seluruh masyarakat khususnya masjid dan musola dan juga instansi serta pribadi masyarakat. Itu tentu sangat penting sebagai pedoman dalam rangka umat Islam yang akan menjalankan ibadah puasa agar bisa lebih sempurna. Oke ya Pak. Kalau boleh tahu, berarti sudah dipersiapkan ya Pak jadwal imsakiyah buka puasa itu udah? Ya sudah kita siapkan. Insya Allah sedang dalam proses cetak ya. Mudah-mudahan nanti 1 pekan sebelum masuk Ramadan, insya Allah nanti akan sampai kepada masyarakat, terutama ya di masjid musola, karena juga ada instansi dan juga masyarakat yang membutuhkan. Itu salah satu kegiatan yang kita siapkan. Benar. Ya, tapi masih banyak juga kegiatan yang lain ya. Boleh tahu apa itu Pak? Kegiatan selain itu? Ya tentu yang kedua ya, yang ini juga menyangkut kepentingan umat juga. Bulan Ramadan itu kan sebagai bulan yang penuh berkah, di mana orang ketika beramal sunnah saja di bulan Ramadan itu nilainya seperti beribadah wajib. Kalau ibadah wajib dilipat gandakan. Maka kita juga di bulan Ramadan kita menyampaikan bersama dengan Bupati, kita membuat seruan bersama, surat edaran bersama dengan Bupati Klaten berupa gerakan infak Ramadan. Ya, tentu bekerjasama dengan Basnas karena lembaga yang berwenang mengelola zakat infak itu adalah Basnas. Jadi kita bersama pemerintah kabupaten, bersama Bupati membuat surat edaran bersama agar umat Islam di bulan Ramadan itu melaksanakan infak. Yang infak itu nanti dikumpulkan untuk kepentingan umat ya, sesuai dengan syariat Islam, dan nanti dikelola oleh Basnas Kabupaten Klaten. Itu yang kedua ya. Masih
ingin tahu ya lagi dah ya. Iya Pak, mungkin kayak seperti apa ya Pak? Kan sekarang itu kita sering melihat fenomena tarawih keliling, contohnya seperti itu Pak. Kira-kira kayak gitu itu juga dipersiapkan jadwalnya dari Kementerian Agama sendiri nggak sih Pak? Ya, jadi termasuk ini tarawih keliling, itu kan kita kebetulan pemerintah Kabupaten Klaten, Bupati itu menyelenggarakan tarawih keliling. Ya kita bersama Bupati dan Forkompimda nanti untuk melaksanakan tarawih keliling ya, yang insya Allah nanti dilaksanakan 8 putaran selama 1 bulan Ramadan. Ya. Ini memang rutin ya kita laksanakan ketika di luar pandemi ya. Dulu waktu pandemi memang dihentikan, tapi sejak tahun kemarin sudah berjalan normal. Oh, berarti sempat berhenti ya Pak? Ya. Kalau boleh tahu Pak, sistem dari tarawih kelilingnya itu bagaimana Pak? Ya tarawih keliling itu kan namanya tarawih silaturahim, adanya itu tarawih tarohim ya. Iya. Jadi tarawih keliling kan keliling-keliling, ini tarawih silaturahim. Jadi kita mengunjungi umat Islam di masjid-masjid ya di beberapa daerah di Kabupaten Klaten. Kemudian nanti ada ya sambutan dari Bupati, kemudian juga Bupati biasanya juga memberikan bantuan ya kepada umat yang membutuhkan, termasuk juga bantuan kepada masjid yang bertempatan. Tapi tujuan utamanya tentu agar pemerintah Umarok itu bisa bersilaturahim dengan para ulama setempat dan juga masyarakat umat Islam setempat. Oke, terima kasih Bapak. Pak, kalau boleh tahu, bulan Ramadan itu kan bulan perayaan bagi umat Muslim ya Pak. Sedangkan di Kementerian Agama sendiri kan membawahi tidak hanya agama Islam saja. Lah, dari pihak-pihak bimbingan masyarakat agama lain bagaimana Pak responnya ketika menyambut bulan Ramadan ini? Ya, mereka sudah terbiasa dan sangat menghormati ya. Jadi bahkan ya support ya terhadap kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Jadi ketika tarawih keliling itu tadi bahkan ya pejabat-pejabat yang non Islam pun mereka bisa hadir, meskipun ya tentu tidak ikut menjalankan ibadah sholat Isya maupun sholat tarawih, tetapi mereka hadir. Jadi kita sudah biasa untuk ya bersama-sama ya menjalin kebersamaan antar umat beragama. Jadi mereka membantu. Kalaupun misalnya kita ada tempat tarawih keliling di masjid yang dekat gereja, biasanya gereja itu juga membuka halamannya untuk parkirnya dan sebagainya. Iya Pak, berarti toleransi kita sudah sangat bagus sekali ya Pak. Iya, alhamdulillah sangat kondusif di Kabupaten Klaten. Ya Pak. Kalau gitu kembali lagi Pak mengenai program kegiatan menjelang Ramadan sendiri. Kementerian Agama kan membawahi beberapa instansi Pak. Kalau boleh tahu seperti kayak madrasah, KUA itu kegiatan atau program yang dilaksanakannya itu juga sistemnya dari kantor Kementerian Agama sendiri atau dari pihak madrasah atau KUA langsung membuat schedule atau jadwal sendiri Pak kayak gitu? Iya, jadi sama ya. Jadi program kita kan setiap madrasah, KUA itu sebagai unit organisasi juga. Di samping mereka mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten, mereka biasanya juga punya program-program tersendiri. Seperti di madrasah ya. Madrasah kan kemarin sudah ada edaran dari Menteri Agama ya terkait bagaimana pendidikan di madrasah selama bulan Ramadan ya. Kemudian di KUA juga sama ya. Di KUA juga meskipun mereka ikuti kegiatan di kabupaten, mereka juga menyelenggarakan di tingkat kecamatan seperti tarawih keliling dan sebagainya. Jadi itu yang dilaksanakan. Jadi kita semualah sama di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, semuanya itu senang ya dengan kehadiran bulan Ramadan, sehingga menyelenggarakan berbagai kegiatan ya tentu dalam rangka untuk memakmurkan bulan Ramadan dengan berbagai amaliyah ibadah. Karena ibadah di bulan Ramadan kan tadi pahalanya kan berlipat ganda, dilipat gandakan. Benar sekali. Pak, kemarin kan di awal tahun ya Pak, sempat beredar kabar tentang isu libur 1 bulan untuk anak-anak sekolah selama bulan Ramadan. Itu tanggapan Bapak sendiri bagaimana itu Pak? Oh iya, jadi memang kemarin sempat ada wacana ya, baru wacana, kalau di bulan Ramadan kan bulan yang sangat agung dan penuh berkah, diharapannya itu ya umat Islam termasuk guru-guru, termasuk siswa itu di bulan Ramadan ya melakukan kegiatan amaliyah sesuai dengan bulan Ramadan. Tetapi ya ada masukan juga lain ya, kegiatan pendidikan tentu juga tidak boleh berhenti ya. Artinya meskipun orang berpuasa, pendidikan kan sebagai amal ibadah juga ya, thalaqul ilmi, sehingga ya tetap jalan meskipun ya memang diharapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar Ramadan juga
mengarahkan pada peningkatan keimanan dan ketakwaannya. Artinya pelajaran biasa tetap jalan, tapi lebih ditekankan pada upaya peningkatan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, mengenai program yang biasanya ada setiap tahun di madrasah, contohnya seperti mabit itu Pak, yang ada di sekolah, itu sebenarnya sudah dijadwalkan dari Kementerian Agama atau bagaimana sih Pak sistemnya? Oh iya, jadi itu kan kreasi dari masing-masing madrasah, ada kegiatan mabit dan sebagainya. Itu kan bagus juga ya dalam rangka untuk tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan anak-anak kita. Karena pendidikan kan itu dalam rangka untuk membentuk karakter di antaranya tentu dengan meningkatkan iman dan takwa. Itu program kreasi dari masing-masing madrasah. Ya tentu ya harus kegiatannya harus betul-betul terbimbing dari madrasah. Pak, boleh dong Pak, menurut pandangan Bapak mengenai peran madrasah selama mengisi Ramadan itu seperti apa Pak? Iya, madrasah ini kan luar biasa perannya, karena madrasah kan namanya aja madrasah ya. Iya, Pak. Madrasah kan tempat belajar ya. Benar. Tempat orang menempa dirinya untuk belajar, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain berguna untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Jadi di bulan Ramadan madrasah kan punya peran yang sangat luar biasa dengan berbagai kegiatan, misalnya ada kegiatan kayak semacam pesantren Ramadan ya. Itu kan juga luar biasa manfaatnya. Dan peran madrasah juga, beberapa madrasah itu yang punya punya musola, punya masjid, digunakan bersama masyarakat sehingga memberikan kemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Saya kira selama ini sudah luar biasa. Ya terutama ya kepada anak didik yang ada di madrasah. Pak, boleh ya Pak mengerucut sedikit mengenai perspektif Bapak yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di madrasah, terutama di MTS Negeri 1 Klaten. Kita kan tahu nih Pak, mungkin salah satu putra-putri Bapak ada yang sekolah di MTS kita, MTS 1 Klaten. Bagaimana itu Pak? Ya kan madrasah MT 1 Klaten kan ya MTS yang keren ya. Alhamdulillah ya, luar biasa. Terima kasih. Perkembangan pendidikan madrasah itu kan mengalami peningkatan yang menurut saya luar biasa yang terus menerus karena ini ekspektasi masyarakat terhadap madrasah itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Dulu sekitar 25 tahun 30 tahun yang lalu itu ada semacam ada game dari masyarakat, sekolah ning madrasah engkau ndak rampung terus nganggur, itu kan dulu seperti itu ya. Kok bisa Pak? Iya, karena dulu masyarakat itu taunya madrasah itu hanya belajar agama ansih belajar ilmu, caranya berwudu, caranya sholat. Sementara sains tidak diajarkan. Persepsi masyarakat banyak seperti itu. Tapi sekarang masyarakat tahu bahwa madrasah itu sebenarnya sekolah umum plus atau berciri khas Islam. Sehingga semua pendidikan yang diajarkan di sekolah umum pasti diberikan di madrasah, ditambah kurikulum pendidikan agama sebagai sarana pembentukan karakter akhlak mulia itu lebih banyak di madrasah. Itu jadi sebenarnya kalau saya katakan madrasah itu sebagai sekolah plus artinya sekolah umum plus pendidikan agama Islam. Ini yang memang masyarakat sekarang kalau di grafiknya itu kan lembaga pendidikan madrasah ini alhamdulillah cari kelembagaan bertambah, kemudian siswanya juga bertambah. Alhamdulillah. Meskipun yang negeri belum banyak tapi lembaga swasta terus bertambah. Pak. Pak, boleh dong Pak pesan dan kesan Bapak mengenai kegiatan Ramadan, saran nih kegiatan Ramadan yang bisa diadakan di MTS Negeri 1 Klaten dong Pak, boleh? Ya, jadi saya kira selama ini sudah cukup bagus, tinggal ditingkatkan jadi intensitas untuk kegiatan yang Ramadan dalam rangka tadi untuk peningkatan iman dan takwa bagi anak-anak. Ya misalnya tadi ada kegiatan mabit, ada kegiatan pesantren Ramadan. Ya tentu dengan kalau memang sudah mampu guru-guru di madrasah gunakan berdayakan guru-guru di madrasah. Tapi kalau mungkin bekerja sama misalnya dengan pondok pesantren itu juga bagus juga. Selama mungkin 1 pekan atau beberapa hari di bulan Ramadan kan, biar anak-anak kita juga merasakan bagaimana kalau memang nanti ada kegiatan mabit di madrasah. Tetapi tadi harus tetap terbimbing dengan Bapak Ibu guru yang ada di madrasah. Harapan kami tadi karena orang tua pasti senang kalau di madrasah ada kegiatan yang dalam rangka untuk memakmurkan bulan Ramadan termasuk kan kebetulan
anak saya itu kan di madrasah MT1 ini karena ya prestasinya kan MT1 pernah menjadi juara nasional ya lomba baca bahasa dan juga prestasi-prestasi yang perlu harus ditingkatkan terus. Iya, oke. Boleh Pak, Bapak beri testimoni untuk masyarakat mengenai stereotip masyarakat agar orang tua yang ada di luar sana itu juga bisa tahu kalau sekolah di madrasah itu juga penting Pak. Iya, masyarakat ini kan sering saya sampaikan ya, para pejabat umum ya, madrasah itu adalah sekolah umum plus ya. Plusnya itu sekolah umum ditambah itu dengan tambahan kurikulum pendidikan agama Islam, sehingga ya madrasah itu memiliki keunggulan dibanding dengan sekolah-sekolah umum. Mengapa unggul? Karena tadi apa yang diajarkan di sekolah pasti diajarkan juga di madrasah. Sains, soshum dan sebagainya diajarkan di sekolah pasti diajarkan di madrasah. Kemudian ditambah pendidikan agama Islamnya itu lebih banyak, sehingga memang jam pelajaran di madrasah relatif lebih banyak dibanding dengan sekolah umum pada umumnya. Insya Allah ya dengan kurikulum madrasah yang luar biasa dan juga para pendidiknya memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan ya sesuai dengan kebutuhan sekolah, insya Allah ya dapat menciptakan ya generasi masa depan yang di samping generasi yang menguasai sains tapi berlandaskan iman dan takwa kepada Allah. Itu kan harapan kita semua ya di orang tua. Benar, Pak, semuanya. Ya, mari ya masyarakat percayalah kepada madrasah. Ya, sekolahkan putra-putri di madrasah, yakin bahwa nanti putra-putrinya setelah lulus madrasah bisa jadi apapun yang mereka cita-citakan. Ya tentu dengan doa dan ikhtiar. Jadi lulusan madrasah sekarang sudah banyak yang jadi dokter, yang jadi yang jadi guru, jadi insinyur atau jadi apa saja. Jadi legislatif juga sangat banyak di Senayan lulusan madrasah. Bahkan yang jadi menteri juga banyak yang lulusan madrasah, termasuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pak Abdul Muti kan itu juga lulusan dari madrasah. Jadi banyak yang bisa menjadi menteri ya, khususnya di MTS 1 Klaten. Wah, terima kasih. Kan MTS 1 Klaten kan MTS yang favorit ya, apalagi ini di tengah kota posisinya. Insya Allah ya, silakan mendaftar di Majelis Putra di MTS 1 Klaten. Insya Allah ya, nanti lulusan MTS 1 Klaten bisa sekolah meneruskan di madrasah jenjang atas atau mau sekolah umum ya, SMA, SMK dan sebagainya itu bisa sesuai dengan cita-cita anak. Oke, terima kasih Bapak, kami ucapkan karena telah meluangkan waktunya di tengah padatnya jadwal Bapak untuk hadir di podcast Ruang 1. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Bapak karena sama-sama ya, mudah-mudahan juga podcast ini semakin maju untuk membawa nama baik madrasah MT1 Klaten semakin maju, semakin berkualitas. Ya outputnya juga semakin baik ya, semakin dipercaya oleh masyarakat. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Baik Sobat Ruang 1, berikut podcast Ruang 1 pada hari ini. Terima kasih karena telah menyaksikan. Jangan lupa terus saksikan podcast Ruang 1 dengan tema-tema yang menarik lainnya. Podcast Ruang 1, podcast inspiratif dari madrasah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang